Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari permukaan Sungai Musi yang tenang namun menyimpan rahasia besar. Di tepian sungai, Ahmad, seorang pemuda dengan rahang tegas, kulit sawo matang, mengenakan tanjak Palembang berwarna coklat dan rompi kain sederhana, berdiri menatap riak air. Ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai besar yang akan melanda tanah kelahirannya. Angin pagi membawa aroma amis air sungai bercampur dengan bau asap dari pabrik-pabrik yang dikuasai asing. Hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah lama dipendam terhadap ketidakadilan. Hari ini adalah hari di mana ia bersumpah untuk memberikan segalanya bagi bumi Sriwijaya. Di belakang Ahmad, terlihat rumah-rumah rakit yang bergoyang pelan mengikuti arus sungai yang mulai deras. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, berjalan mendekati perahunya yang tertambat di kayu lapuk. Ia memeriksa bungkusan kain berisi perbekalan dan sebuah keris warisan leluhur yang terselip di pinggangnya. Suasana pasar di kejauhan mulai terdengar riuh, namun ada ketegangan yang tidak biasa di udara. Orang-orang berbisik tentang kedatangan kapal-kapal besar yang mengangkut serdadu dari seberang lautan. Ahmad mengencangkan ikat kepalanya, memastikan identitasnya sebagai pejuang tak akan luntur oleh rasa ragu. Ahmad kemudian melompat ke dalam perahu kecilnya. Dayungnya membelah air dengan tenaga yang terkendali. Ia melihat ke arah jembatan Ampera yang belum ada di sana, membayangkan masa depan di mana negerinya bebas dari belenggu. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, mengamati patroli tentara Belanda yang mulai terlihat di dermaga utama. Mereka berdiri dengan angkuh, senjata api mereka mengkilat terkena sinar matahari pagi yang semakin terik. Ahmad memalingkan wajah, menyembunyikan tatapan benci yang bisa membahayakan nyawanya sebelum perjuangan dimulai. Ia harus mencapai markas rahasia di seberang ulu sebelum tengah hari tiba. Perjalanan di sungai itu membawanya melewati hutan bakau yang lebat, tempat di mana para gerilyawan sering bersembunyi. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, menepikan perahunya di sebuah celah sempit yang tertutup dahan pohon. Ia melompat ke tanah berlumpur, kakinya yang tanpa alas merasakan dinginnya bumi yang sedang dijajah. Di sana, ia disambut oleh kicauan burung yang seolah memberi peringatan akan bahaya yang mendekat. Ahmad mengendap-endap mengikuti jalan setapak yang hanya diketahui oleh penduduk lokal yang setia pada Republik. Setiap langkahnya adalah doa untuk keselamatan kawan-kawan seperjuangannya yang sudah menunggu di dalam hutan. Sesampainya di sebuah gubuk tersembunyi, Ahmad melihat puluhan pemuda lainnya telah berkumpul dengan senjata seadanya. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, memberikan salam hormat kepada seorang komandan tua yang sedang mempelajari peta kusam. Peta itu menunjukkan titik-titik pertahanan Belanda yang harus mereka lumpuhkan malam ini. Ruangan itu pengap, namun semangat yang terpancar dari mata para pejuang membakar suhu udara menjadi panas. Mereka tidak memiliki tank atau pesawat, hanya nyali dan kecintaan yang mendalam pada tanah air. Ahmad mendengarkan instruksi dengan saksama, jari-jarinya mengepal kuat saat target serangan disebutkan. Konflik mulai memuncak ketika Belanda menuntut penyerahan seluruh senjata yang dimiliki rakyat Palembang. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, berdiri di barisan depan saat negosiasi yang gagal itu berakhir dengan teriakan kemarahan. Tentara penjajah mulai melepaskan tembakan peringatan ke udara, mencoba menakut-nakuti massa yang mulai berkumpul. Namun, rakyat Sumatera Selatan tidak mudah digertak oleh deutumayu riam atau kilatan bayonet. Ahmad menarik nafas dalam-dalam, merasakan adrenalin mengalir deras di setiap pembuluh darahnya. Ia tahu, mulai saat ini, tidak ada jalan pulang selain kemenangan atau mati sebagai syuhada. Pertempuran pecah di pusat kota Palembang, mengubah jalanan yang tenang menjadi medan perang yang mengerikan. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, berlari di antara desingan peluru, membawa pesan penting untuk pasukan di garis depan. Gedung-gedung peninggalan kolonial menjadi saksi bisu keberanian rakyat yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Suara ledakan granat merobek kesunyian siang, diikuti oleh teriakan "Merdeka" yang menggema dari setiap sudut gang.
Ahmad melihat kawan-kawannya tumbang, namun ia terus maju tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Darah dan keringat membasahi pakaian coklatnya, namun matanya tetap fokus pada tujuan utama. Malam tiba, namun Palembang tidak tidur. Cahaya merah dari bangunan yang terbakar menerangi langit malam. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, merayap di balik reruntuhan gudang tua untuk mendekati meriam musuh. Ia memegang botol berisi minyak tanah dan sumbu kain, bersiap untuk melakukan sabotase yang menentukan. Detak jantungnya berpacu seiring dengan langkah sepatu bot tentara Belanda yang berpatroli di atas kepalanya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyulut api kecil dan melemparkannya ke arah tumpukan amunisi lawan. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, menciptakan kepanikan di kaum musuh yang semula merasa aman. Selama 5 hari 5 malam, pertempuran terus berlanjut tanpa henti, menguras tenaga dan air mata. Ahmad, pemuda dengan rahan tegas dan tanjak coklat, kini terlihat lebih lelah dengan beberapa luka gores di wajahnya yang kotor oleh abu. Namun semangatnya justru semakin membara melihat persatuan rakyat yang tak terduga. Dari pedagang pasar hingga bangsawan, semua bahu-membahu. Mereka berbagi makanan yang tersisa, saling mengobati luka, dan memberikan kata-kata penguat di tengah keputusasaan. Belanda mulai kewalahan menghadapi taktik gerilya yang tidak teratur namun sangat mematikan ini. Ahmad memimpin serangan fajar ke arah benteng pertahanan terakhir musuh di pinggiran kota. Di akhir pertempuran, meskipun secara militer kekuatan tidak seimbang, rakyat Sumatera Selatan berhasil menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk. Ahmad, pemuda dengan rahang tegas dan tanjak coklat, berdiri di atas puing-puing dengan napas terengah-engah namun kepala tegak. Ia melihat bendera merah putih berkibar dengan gagah di atas gedung tertinggi yang berhasil direbut kembali. Meskipun banyak nyawa yang hilang, semangat perjuangan ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Perjuangan di Sumatera Selatan adalah bukti nyata bahwa persatuan adalah senjata yang paling mematikan. Ahmad tersenyum tipis, menatap matahari yang kembali terbit di ufuk timur, membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. Kisah perjuangan rakyat Sumatera Selatan adalah pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari cucuran darah dan air mata. Mari kita hargai jasa para pahlawan kita dengan terus berkarya dan menjaga persatuan bangsa. Jangan pernah lupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar arti sejati dari keberanian dan pengorbanan. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan ragu untuk mendukung kami. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari Nusantara. Bagikan video ini ke teman-temanmu, agar semangat patriotisme ini terus menyebar ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari keberanian para pendahulu kita di Sumatera Selatan. Silahkan tulis di kolom komentar kisah pahlawan dari daerah mana lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Jangan lupa berikan like jika kalian bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap cinta tanah air Indonesia. Merdeka!